Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Shalom. Ya, dan Shalom, juga shalom. teman-teman yang eh, dengan setia selalu mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, baik di tempat di mana Bapak Ibu yang sedang bertugas atau di rumah masing-masing. Dan saya percaya itu semua tidak akan mengurangi berkat yang Tuhan sediakan dan curahkan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, eh, apapun yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini, itu adalah bagian-bagian dari hidup yang harus kita jalani dengan penuh sukacita. Dan saya percaya, Bapak Ibu, tidak ada bagian-bagian di dalam hidup yang Allah izinkan dalam hidup ini yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Meskipun kita merasa itu sesuatu yang tidak baik-baik saja menurut kita, tapi saya percaya bahwa hidup yang Bapak Ibu, saudara dan saya sudah kita taruh di tangan Allah, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup itu seizin Allah untuk mendatangkan kebaikan. Kiranya damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus selalu beserta dengan Bapak Ibu sekarang dan sampai selamanya. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Amin. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan kita pun memiliki iman yang semakin hari semakin tumbuh dan tidak sedang lagi dan tidak biasa-biasa lagi, tetapi kita sungguh-sungguh kuat di dalam kebenaran firman Tuhan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-184. Dan Bapak Ibu bisa kembali mendengarkan renungan-renungan yang sudah saya sampaikan tentang arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat Discipleship Zoom. Baik Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-184. Dan malam hari ini saya beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian ke-25. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu untuk Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, Tuhan, aku rindu pesan-Mu malam hari ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, dunia ini di mana tempat kita berpijak saat ini, dunia ini semakin hari tidak semakin baik, tetapi semakin tidak baik. Karena memang tidak akan lebih baik. Di tempat manapun Bapak Ibu berada, di tempat bagaimanapun Bapak Ibu berada, di keadaan seperti apapun yang Bapak Ibu alami, percayalah segala sesuatunya memang tidak akan lebih baik. Dan itu sedang menuju kepada kehancuran. Dikatakan dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Firman Tuhan mengatakan di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap akan membacanya. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat pertama mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Nah Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu membaca ayat-ayat selanjutnya, dari ayat yang kedua sampai kelima, Bapak Ibu akan menemukan bagaimana kehidupan yang terjadi pada saat ini. Itulah gambaran dunia saat ini. Dan kita sedang ada di ujung dari akhir zaman. Dan itu yang sedang terjadi di dalam dunia ini, di dalam manusia jasmania kita. Tetapi Bapak Ibu, sesungguhnya di dalam manusia batinnya kita akan semakin menemukan kemuliaan hadirat Tuhan. Dan kemuliaan hadirat Tuhan itu adalah gambaran dari apa Bapak Ibu? Gambaran dari ketenangan pikiran, gambaran dari kelegaan batin. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Habakuk di dalam pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, di dalam Allah yang menyediakan keselamatan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Yang memberi selamat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Nah, keselamatan itu apa Bapak Ibu? Keselamatan itu artinya terlepas dari maut, terlewati dari hukuman. Nah, Bapak Ibu masih ingat ketika pada hari terakhir sebelum bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu masih ingat apa yang terjadi? Tuhan memberikan tulah yang ke-10. Apa itu Bapak Ibu? Semua anak sulung harus mati. Betul? Dan ini adalah saat-saat yang sangat menyeramkan sekali, bukan? Ini adalah saat-saat yang sangat mengerikan sekali, bukan? Di saat langit gelap gulita, di saat itu terjadi kengerian yang luar biasa. Di saat langit gelap gulita, di saat itu terjadi keadaan yang sangat menyeramkan. Di mana malam itu, tepatnya pada waktu tengah malam, Tuhan berjalan di tengah-tengah Mesir. Bapak Ibu bisa membayangkan suasananya. Dan itu yang terjadi di alam roh Bapak Ibu. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir itu mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Wow, sangat mengerikan Bapak Ibu. Sangat mengerikan bukan? Sangat menyeramkan. Dan seruan yang hebat itu terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada setiap orang yang menaruh tanda darah pada tiang pintu rumahnya, maka malaikat maut akan berjalan melewati rumah itu, dan rumah itu akan terlewati, dan malaikat maut akan terlewati oleh malaikat maut dan terlepas dari hukuman Allah. Dan kepada siapa juga orang Israel, bahkan seekor anjing pun tidak berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Bapak Ibu, itulah Passover, artinya dilewati.
atau terlewati atau terlepas. Dan pernyataan itu memberikan kepada kita, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, satu fondasi yang menjadi tumpuan terakhir, bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu itu bagian, tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu, Saudara dan saya tahu persis apa yang menjadi milik kita. Amin. Apa yang menjadi milik yang paling berharga buat kita, Bapak Ibu? Apa yang menjadi milik abadi kita, Bapak Ibu? Apa yang menjadi harta kita yang sesungguhnya, Bapak Ibu? Yang menjadi milik kita yang paling berharga yaitu perkataan-perkataan yang adalah roh dan yang memberi hidup. Injil Yohanes pasal 6 ayat 63, firman Tuhan mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 63, firman Tuhan mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan, firman Tuhan mengatakan rohlah yang memberi hidup. Artinya Roh Kudus yang menghidupkan itu. Dan itu artinya roh Bapak Ibu itu memiliki kuasa atau dunamus, memiliki kekuatan. Dan itu bukan hal yang biasa-biasa saja atau ordinary case, tetapi itu adalah hal yang extraordinary. Meskipun bagi dunia itu adalah dianggap sebagai kebodohan, bagi dunia itu dianggap sebagai hal yang too good to be true, terlalu tidak masuk akal, dan dianggap sebagai kebodohan. Tetapi kalau Bapak Ibu mempelajari bagaimana Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah filsafat dunia ini, bagaimana Tuhan Yesus berjalan di tengah-tengah pemahaman orang-orang Farisi, di tengah-tengah pemahaman para ahli-ahli Taurat, di mana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu merupakan gambaran-gambaran dunia, gambaran-gambaran dari hikmat dunia, dan dikatakan bahwa hikmat Allah itu kebodohan bagi dunia. Jadi Bapak Ibu dianggap bodoh oleh orang-orang dunia karena it doesn't make sense, karena itu tidak masuk akal, stupidity. Dan itulah kenyataan yang terjadi saat ini. Bapak Ibu, untuk menjelaskan semua ini, Bapak Ibu, ada satu pujian yang mengatakan, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Nah Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan kebodohan di situ Bapak Ibu? Kebodohannya adalah di dalam pujian yang saya naikkan itu, roh kita itu berbicara dan mengajak jiwa kita untuk berkata kepada seluruh keadaan, untuk mengajak tubuh kita. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab
Kau Allahku. Bapak Ibu, itu in spirit Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ketika kita menyanyikan lagu itu, pikiran kita pasti bergulak, betul? Di pikiran kita terjadi konflik, betul? Apalagi kalau Bapak Ibu mengalami keadaan tubuh yang lemah, bisa dalam keadaan tubuh yang sedang sakit. Wah, Bapak Ibu sulit, dan ini sungguh sangat sulit. Dan di dalam keadaan seperti itu, ini adalah kesempatan. Ini adalah kesempatan yang memungkinkan roh kita diajak untuk memiliki kekuatan. Sehingga dia menjadi terbiasa. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk hanya percaya kepada perkataan-perkataan Kristus. Apapun situasinya. Bahwa manusia hidup itu bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Bapak Ibu, di setiap kesempatan dalam hidup, di setiap pergumulan yang kita hadapi, di setiap konflik, di setiap pilihan-pilihan di dalam hidup, itu adalah kesempatan untuk kita keluar sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pemenang. Itu adalah kesempatan untuk membentuk kembali roh kita yang tumpul, roh kita yang tidak peka menjadi peka. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Dan ini hanya bisa Bapak Ibu peroleh dengan cara apa Bapak Ibu? Bertemu dengan masalah. Caranya begitu Bapak Ibu. Ketemu dengan masalah keuangan, ketemu dengan pergumulan ekonomi yang berkekurangan, dengan tantangan ekonomi, ketemu dengan masalah-masalah fisik. Seolah-olah ingin menyerah. Ketemu dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, yang membuat ketidakadilan. Dan hanya dalam keadaan begitu. Hanya dalam keadaan bagaimana Bapak Ibu? Hanya dalam keadaan di mana dunia ini hadir secara nyata. Musuh hadir secara nyata. Disitulah satu keadaan yang memungkinkan roh kita menjadi kuat. Dan itulah yang disebut kesempatan. Di mana kita melihat roh kita itu. Apakah dituntun oleh Roh Kudus? Dituntun dengan pimpinan Roh Kudus atau tidak? Dan di situ juga kita membuktikan perkataan-perkataan Kristus yang kuat. Perkataan-perkataan Kristus yang menggeser semua kegelisahan, semua kekhawatiran kita, yang dapat menggeser segala hal. Hal-hal yang membuat kita seolah-olah pengharapan itu menjadi pudar. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu ada di tengah badai. Pandangan itu tidak bisa jauh, betul? Kabut, angin, taufan badai. Dan kita tidak bisa melihat jalan ke depan. Karena daging kita terbatas. Secara fisik, itu impossible. Tidak mungkin. Tetapi di dalam batinnya Bapak Ibu, roh itu tajam sekali. Dia mampu melihat jauh melampaui apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani Bapak Ibu. Yesus berkata bagi manusia tidak mungkin. Tapi tidak demikian bagi Allah. Tidak demikian bagi roh Allah. Tidak demikian bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan roh ini yang seperti ini, itu yang ada di dalam diri Adam ketika dia bisa berjalan dengan Allah, ketika berjalan bersama-sama dengan roh di Taman Eden. Ketika Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, sampai Adam bisa mendengar suara langkah Allah, sampai Adam bisa berjalan dengan Allah, berjalan bersama-sama dengan roh Allah. Nah Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah Adam terakhir. Dan Yesus itu adalah roh yang menghidupkan. Bapak Ibu bisa bayangkan? Mari Bapak Ibu, kita akan baca ayatnya. Di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 45.
Surat 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45. Ya, surat 1 Korintus pasal 15 ayat 45 mengatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Bapak Ibu, Adam yang terakhir, Kristus, itu adalah roh yang menghidupkan. Artinya Kristuslah yang membawa kembali. Dia yang membawa kembali apa yang tidak mampu dilihat oleh mata jasmani. Di dalam kabut kelam, taufan dan badai kehidupan, Roh Allah menggiring roh kita untuk dapat mampu melihat jauh ke depan. Itulah yang Rasul Paulus pernah katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Bapak Ibu, kalau hari-hari yang aku lewati dia menopang, dia menolong aku. Aku tahu persis bahwa di hari-hari yang akan aku lewati ke depan, dia juga hadir di sana. Amin. Yesus ada di sana dan memberikan harapan. Ya, Yesus ada di sana dan memberikan harapan. Karena hanya nama Yesus lah yang memberikan Bapak Ibu harapan. Hanya nama Yesus yang memberikan Bapak Ibu jawaban. Amin. Bapak Ibu, jawaban dan harapan itu hanya in spirit, hanya di dalam roh. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam roh. Bukan hidup secara daging, bukan hidup sebagaimana dirasakan oleh tubuh jasmaninya, bukan hidup yang dilihat oleh mata jasmaninya. Dan memang kita harus hidup secara demikian. Bapak Ibu, ketika murid-murid Yesus berkata kepada Yesus, kami mau mengikut engkau, kemana engkau pergi? Apa jawab Yesus Bapak Ibu? Mari kita membacanya di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 20. Injil Matius pasal 8 ayat 20. Apa jawaban Yesus kepada murid-muridnya? Matius 8 ayat 20 mengatakan, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Yesus berkata kepadanya. Apa kata Yesus Bapak Ibu? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya jangan harap Bapak Ibu bisa tidur tenang bersama Tuhan, karena aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Jadi itulah roh yang menghidupkan Bapak Ibu. Dan roh inilah yang sanggup menjalani keadaan-keadaan demikian. Jangan pernah bertanya bagaimana Tuhan memimpin. Jangan pernah bertanya bagaimana Tuhan menuntun. Jangan pernah bertanya bagaimana Tuhan menyediakan apa yang Bapak Ibu perlukan. Bapak Ibu, orang Israel selama 40 tahun dipelihara Tuhan. Setiap pagi mereka mendapatkan mana. Dan waktu sore hari Tuhan mengirimkan burung puyuh untuk mereka makan. Pakaian mereka tidak rusak. Sepatu mereka tidak rusak. Jangan pernah ajarin Tuhan untuk menyediakan apa yang Bapak Ibu perlukan. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin. Makanya Bapak Ibu, ketika kita menaikkan pujian-pujian yang liriknya kontroversial, yang dianggap oleh dunia itu adalah kebodohan, yang dianggap oleh hikmat dunia itu adalah kebodohan, Bapak Ibu bisa tangkap sekarang bahwa itu semua in spirit. Itu roh yang sedang apa Bapak Ibu? Yang sedang memiliki relasi langsung dengan sang sumber kehidupan, dengan sang sumber kasih. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Amin Bapak Ibu. Saya pasti berkata amin. Roh saya berkata amin. Tetapi tubuh jasmani saya kadang-kadang bilang yang lain. Betul?
Bapak Ibu, itulah dimensi keterbatasan yang tercipta di dalam keadaan kita. Tetapi Roh berkata, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu, keindahan dari arti kehadiran Tuhan itu memang hanya kita bisa dapati di tengah badai. Dan dalam keadaan itu Bapak Ibu sungguh-sungguh merasakan Tuhan itu hadir. Dan itu hanya Roh yang bisa berkata seperti ini. Oleh sebab itu Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu itu adalah roh dan hidup. Dan Yesus datang untuk hidup Zoe. Untuk hidup secara batiniah, bukan untuk hidup secara jasmaniah. Bapak Ibu, di dalam lagu pujian, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Bapak Ibu, lirik pujian ini mengatakan apa Bapak Ibu? Aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Itu Roh yang mengatakannya Bapak Ibu. Itu yang dikatakan Roh-Mu menyala-nyala. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, dikatakan walau di tengah badai, walau ada di tengah-tengah situasi yang menakutkan, Tuhan hadir dan menyatakan kekuatan kuasa-Nya. Amin. Bapak Ibu, di dalam keadaan seperti apapun, meskipun dalam situasi yang ekstrim sekalipun, tapi selalu Roh itu punya dimensi lain. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Roh kita akan selalu berbicara dengan memperkatakan perkataan-perkataan Kristus. Mari Bapak Ibu jadikan apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, waktu-waktu yang sudah berlalu, sebagai keadaan di mana engkau bisa membuktikan bahwa perkataan-perkataan Kristus itu adalah roh dan hidup. Itulah yang dapat membawa Bapak Ibu kepada pengalaman dalam menemukan dimensi ilahi. Ya, ke dalam satu dimensi ilahi. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita akan sangat rugi ketika kita kehilangan kesempatan kalau kita tidak meraihnya pada saat kita bisa melewati badai itu. Itulah menjadi harta kita di surga Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita tahu sekarang tentang hukum roh yang menghidupkan, bahwa roh itu menghidupkan dan sungguh-sungguh menghidupkan manusia batiniah kita, Bapak Ibu harus bisa menangkapnya. Menangkapnya dengan apa Bapak Ibu? Dengan pengertian rohani. Sebab kalau tidak dengan pengertian rohani, maka Bapak Ibu akan terus mencarinya dengan cara pandang yang terbatas. Bapak Ibu akan terus mencarinya dengan pikiran dan perasaan yang terbatas, yaitu hanya melalui jiwa saja. Sedangkan Allah mendesain kita dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menaruh rohnya atas hidup kita. Sehingga kita harus hidup di dalam roh. Dan tidak ada cara lain Bapak Ibu. Tidak ada cara lain selain hidup di dalam dimensi roh. Bapak Ibu, banyak hamba Tuhan yang menceritakan hidupnya. Bagaimana mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang menuntun roh mereka, yang mengendalikan rohnya, sehingga rohnya memiliki kendali dan menjadi lokomotif di dalam kehidupannya.
Jadi Bapak Ibu, rohlah yang memberi kita hidup, dan rohlah yang memberikan kita sehingga kita kembali memiliki hubungan untuk berelasi dengan dalam persekutuan dengan Allah yang adalah sumber kasih. Aman dan sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Nikmati kehadiran Tuhan, itulah ciri roh yang menghidupkan itu. Dan itu sudah mengendalikan roh kita. Amin. Itu artinya orang-orang yang memiliki Roh Kudus, mereka dihidupkan dan digairahkan oleh perkataan-perkataan Kristus. Nabi Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon jaya itu mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu, bawa setiap pergumulanmu ke kaki Yesus. Bawa itu ke kaki Yesus. Dan jangan sampai itu membelenggu kehidupan Bapak Ibu lagi. Mari Bapak Ibu, perkataan Kristus. Dan perkataan Kristus itu menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi kekuatan yang menghidupkan dan menggairahkan. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus menggairahkan perkataan Kristus dalam setiap orang percaya, itu artinya apa Bapak Ibu? Itu artinya ketika rohnya sejalan dengan keadaan pikiran kita. Jadi kita yang harus mengambil peran. Roh kita yang harus mengambil peran itu. Dan kita harus selalu melatihnya. Belajarlah kepadaku, kata Yesus, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Karena kuk yang kuberikan itu enak dan ringan. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara sepakat. Sepakatnya bagaimana Bapak Ibu? Sepakat untuk digairahkan dengan perkataan-perkataan Kristus. Bapak Ibu, orang duniawi dengan hikmat duniawi. Orang duniawi itu artinya apa Bapak Ibu? Orang yang selalu meletakkan logika, dan kemudian harapannya, dan kemudian pertolongannya, itu dari dunia. Orang-orang duniawi dengan hikmat duniawinya itu merasa menemukan kebodohan di dalam perkataan-perkataan Kristus. Kenapa? Karena mereka menerimanya dengan jiwa yang terbatas, dengan kepentingannya sendiri, dengan pikirannya, dan dengan apa Bapak Ibu? Dengan perasaan yang terbatas. Bapak Ibu, orang-orang duniawi tidak memiliki dimensi roh, tidak memiliki dimensi perkataan-perkataan Kristus. Tetapi sesungguhnya perkataan-perkataan Kristus itu adalah roh dan hidup. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15 mengatakan, ya ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Bapak Ibu perhatikan, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah.
Manusia duniawi tidak menerima, manusia duniawi menolak, karena hal itu baginya adalah kebodohan. Dan ini penting Bapak Ibu, karena tubuh kita ini nature-nya, ini tabiatnya, kodratnya adalah dosa. Yang apa Bapak Ibu? Yang selalu ingin membangun persahabatan dengan dunia. Dan itu menjadi apa Bapak Ibu? Itu menjadi sesuatu yang selalu menghantui manusia rohani kita. Dikatakan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi Bapak Ibu, perkataan-perkataan Kristus itu memang hanya bisa dinilai secara rohani. Memakan daging Kristus contohnya. Coba Bapak Ibu bayangkan. Memakan daging Kristus. Masih ingat ayatnya? Injil Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 51. Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 mengatakan, akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk dunia ini. Bapak Ibu, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Nah, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Dan siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minum. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 51 ini memang bicaranya makanan, yaitu roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seseorang makan, yaitu perkataan Kristus ini, maka dia itu akan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, ada yang masih ingat arti dari hidup? Ada yang masih ingat apa arti hidup? Hidup itu artinya related. Hidup itu artinya berelasi. Hidup itu artinya memiliki relasi. Hidup itu artinya memiliki hubungan. Hidup yang berbicara adanya metabolisme di dalam tubuh, itu hidup secara duniawi dan yang akan berakhir. Tapi hidup ini, itu hidup yang sekalipun tubuhnya selesai, tapi tetap memiliki hubungan. Kenapa saya harus jelaskan ini Bapak Ibu? Karena ketika orang itu mati, orang mati itu pasti masuk ke dalam alam baka, betul? Dan orang-orang yang mati secara jasmania, di mana jantungnya berhenti berdetak, maka dalam beberapa hari tubuhnya akan menjadi hancur. Tapi hidup yang dimaksudkan oleh firman Tuhan adalah memiliki hubungan. Jadi orang yang mati secara jasmania, rohnya itu akan masuk ke dalam dunia orang mati. Dan akan bertemu dengan dua keadaan. Yang pertama, Bapak Ibu, orang mati secara jasmani, yang rohnya mati atau tidak hidup, maka rohnya akan masuk ke dalam Hades. Karena tidak memiliki hubungan. Yang kedua, orang mati secara jasmani yang rohnya memiliki hubungan itu tidak mati dan berada di Firdaus. Makanya orang yang mati di dalam Kristus, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 56b, saya bacakan aja Bapak Ibu. Yesus berkata, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat ini memiliki makna persis dengan ayat yang terdapat di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang pertama, yang berkata, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu, itu yang penting untuk Bapak Ibu perhatikan. Karena kalau
tidak kita memperhatikan itu, maka Bapak Ibu akan sulit sekali untuk mengerti dan menangkap rahasia besar di situ. Nah Bapak Ibu, masih ingat kalau Roh Kudus itu juga adalah roh kebenaran? Yohanes 16 ayat 13. Dan itu yang akan memimpin Bapak Ibu kepada seluruh kebenaran. Dan kemudian dikatakan apa Bapak Ibu? Dia akan memberitahukan Bapak Ibu apa? Hal-hal yang akan datang. Rahasia-rahasia yang akan datang. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Ya, Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang hidup sebelum Roh Kudus ini dicurahkan, mereka itu tidak dapat mengerti. Yang mereka tahu adalah bahwa kalau mati, ia akan dikuburkan bersama nenek moyangnya. Dan mereka tidak tahu akan kemana. Tetapi ketika firman datang, ketika Kristus datang dan mengilhamkan rohnya yang kudus kepada setiap rasul-rasulnya, maka perkataan-perkataan Kristus itu tersingkap. Ada rahasia hidup selama-lamanya. Karena apa? Karena hidup itu artinya memiliki hubungan. Hubungan yang tidak terputus. Dan orang-orang yang ada di dalam Kristus, atau dikatakan aku di dalam dia dan dia di dalam aku, yang makan dagingku dan minum darahku, itu hidup selama-lamanya. Itu yang disebut memiliki hubungan dengan Bapa yang tidak terputus. Dan rohnya itu tidak pernah terputus dengan Bapa. Amin. Bapak Ibu masih ingat kisah Lazarus? Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 22 dan 23. Injil Lukas pasal 16 ayat 22 dan 23. Ya, Injil Lukas pasal 16 ayat 22 dan 23 mengatakan, kemudian matilah orang miskin itu. Dikatakan kemudian matilah Lazarus. Lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bapak Ibu perhatikan, Lazarus yang mati kemudian dibawa oleh malaikat-malaikat pangkuan Abraham. Bapak Ibu, ini rahasia besar. Benar-benar ini adalah rahasia. Kenapa Bapak Ibu? Apa yang menjadi alasannya Bapak Ibu? Bapak Ibu takut apa tidak? Tidak. Apa dibalik semua itu? Karena yang makan roti dari surga, yaitu roti hidup itu, dia akan hidup selama-lamanya. Artinya dia memiliki hubungan hidup. Dan hidup yang adalah Zoe itu tidak pernah terputus hubungan dengan Bapa. Jadi orang yang ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dia, artinya yang hidup di dalam Kristus, dia akan memiliki hubungan yang tidak terputus. Amin. Ingat Bapak Ibu, dia akan memiliki hubungan yang tidak pernah terputus dengan Bapa. Bapak Ibu, pada saat orang mengalami detak jantungnya berhenti dan mengalami kematian, dia mati secara jasmani. Tetapi tidak pernah kemudian rohnya itu berhenti atau sejenak berhenti. Tidak pernah Bapak Ibu. Tidak pernah. Tidak pernah. Dan ini penting untuk Bapak Ibu pahami. Karena itulah yang menjadi rahasianya. Itulah yang firman Tuhan katakan. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi, pada saat engkau melintasi dari kehidupan ini ke alam baka, ke dunia orang mati, rohmu itu tidak pernah terputus dengan Bapa. Yang menjadi pertanyaan adalah, roh yang seperti apa yang tidak terputus dengan Bapa, Bapak Ibu? Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan, kemudian matilah Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah Bapak Ibu, kalau dijemput malaikat itu artinya apa Bapak Ibu? Malaikat itu pekerjaannya apa? Malaikat itu pekerjaannya melayani Bapa di surga. Hanya melayani Bapa di surga. Dia datang untuk menyampaikan perintah Bapa, atau melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Dia datang untuk menyampaikan perintah Bapa. Jadi Bapak Ibu, di surga itu ada perintah untuk menjemput Lazarus. Dan Rasul Paulus pernah mengatakan, dia akan berada di Firdaus, di pangkuan Abraham, tempat yang nyaman, dan rohnya terus dibawa masuk. Nah ini penting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan sekarang, saat melintasi alam baka, melintasi hidup dan masuk ke alam baka, itu rohnya harus hidup. Nah roh yang hidup ini, inilah yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 56. Bahwa kamu akan hidup selama-lamanya kalau kamu makan dari roti ini. Yaitu apa Bapak Ibu? Roti hidup. Dan roti hidup itu bicara tentang perkataan-perkataan Kristus. Bapak Ibu, di bagian lain dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya. Apa katanya Bapak Ibu? Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Bapak Ibu, saya ulangi. Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tidak punya hidup di dalam dirimu artinya apa Bapak Ibu? Tidak punya hidup di dalam dirimu artinya tidak memiliki hubungan, tidak memiliki relasi dengan rohnya Allah, dengan rohnya Bapa. Bapak Ibu, bayangkan rahasia besar itu. Yang tidak makan dagingku dan minum darahku, itu tidak ada hidup di dalamnya. Hidup yang seperti apa yang dimaksud Bapak Ibu? Hidup di sini itu maksudnya apa? Hidup di sini itu maksudnya hidup yang memiliki hubungan dengan roh. Sehingga ketika orang jantungnya berhenti, mati secara jasmani, pada saat itu orang yang di dalamnya ada hidup, ada roh Allah, dan roh memerintahkan malaikatnya untuk menjemputnya. Amin. Nah Bapak Ibu, itulah rahasia besar yang Allah singkapkan buat kita, buat Bapak Ibu, saudara saya, bahwa rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepada adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan Kristus itu roh dan hidup. Amin. God bless you all. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini itu akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimana hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah, ketika Bapak Ibu saudara saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan mengucap syukur untuk renungan yang sudah saya sampaikan dan yang sudah Bapak Ibu dengar, dan kita akan berdoa.